Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola. Channel yang menceritakan seputar sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Timnas Indonesia mendapat sorotan dari media Cina dan disebut telah menciptakan badai di Asia. Waduh, keren juga nih Timnas Indonesia menciptakan badai di Asia menurut media Cina. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar channel ini cepat berkembang, karena channel ini channel cerita bola yang baru saja tayang, membutuhkan perkembangan teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas nih tentang Timnas Indonesia yang katanya yang katanya telah menciptakan badai di Asia menurut media Cina. Cina merupakan salah satu saingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa bulan lalu Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong kalah tipis di kandang Cina. Kemarin kita kalah dengan skor 2-1 di kandang Cina. Kini di bawah pelatih baru yaitu Patrick Kluivert, pelatih asal Amsterdam Belanda ini, ada kemungkinan Timnas Indonesia untuk balas dendam ke tim nasional Cina pada bulan Juni mendatang, teman-teman. Media Cina memberikan sorotan tajam kepada tim nasional Indonesia sebagai salah satu lawan yang dianggap paling berbahaya di Asia Tenggara. Teman-teman, kita dianggap sebagai paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara karena kita telah menciptakan badai. Maksudnya perubahan yang sangat signifikan dengan datangnya pemain-pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda, teman-teman. Ini pemain-pemain ini memang berdarah Indonesia, teman-teman, pemain keturunan. Saat ini Timnas Indonesia bersaing ketat dengan Cina dengan poin yang sama, tetapi skuad Garuda lebih unggul dari selisih gol. Kita lebih unggul dari selisih gol daripada Timnas Cina. Timnas Cina kini berada di urutan terakhir di klasmen, teman-teman. Di urutan pertama itu ada tim nasional Jepang, dan kedua ada Australia, Indonesia ketiga, dan di keempat ada Arab Saudi, kelima ada Bahrain, dan terakhir ada China, teman-teman. Ini grup C paling ketat, teman-teman. Di grup C ini maksudnya paling seru bila dilihat dari klasmen. Poinnya sama semua itu, dari 6 dari Timnas Indonesia, dari 6 ke bawah itu poinnya 6 semua, teman-teman. Oleh karena itu 4 pertandingan yang tersisa sangat penting dalam menentukan nasib siapa saja yang lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina, Sohu, menyebutkan bahwa saat ini tim nasional Indonesia telah menciptakan badai besar di Asia. Kalau gitu kan kita bikin semangat kalau berita begitu. Menciptakan badai besar, seolah-olah Indonesia ini sudah bagus, memang bagus, sudah pemainnya naturalisasi semua, teman-teman, dari Belanda. Media Cina menyebut badai tersebut dengan sebutan badai oranye karena berkaitan dengan banyaknya pemain-pemain asal Belanda yang dinaturalisasi oleh tim nasional Indonesia. Badai oranye akan datang. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan Piala Dunia dan Timnas Indonesia memperkenalkan 8 pemain Belanda, tulis media Cina Sohu seperti dilansir tvnews.com. Badai ini dianggap begitu berbahaya bagi tim lain karena sama saja mereka berhadapan dengan tim nasional Belanda tapi dengan kekuatan yang berbeda. Tim nasional Indonesia seperti tim nasional Belanda, teman-teman.
karena pemain-pemainnya keturunan semua dari Belanda. Besar kemungkinan kita nanti menang melawan timnas Cina karena kita udah mempersiapkan diri. Sekarang pelatihnya juga pelatih asal Belanda. Di tengah badai ini, timnas Tiongkok mungkin bisa menertawakan dirinya sendiri. Tulis media Cina Sohu. Jadi kita tidak hanya bersaing dengan tetangga di kancah Asia, tapi kita harus menghadapi tim kedua yang kuat dari Belanda, seperti Belanda. Teman-teman, lanjutnya. Meski begitu, media Cina tak protes dengan banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda di timnas Indonesia. Tuh, bener, jangan protes maksudnya supaya permainan sepak bola di Asia Tenggara itu ada warnanya, teman-teman. Ada warnanya biar seru, biar Asia Tenggara itu terkenal sepak bolanya. Gara-gara timnas Indonesia menaturalisasi pemainnya semua, besar kemungkinan akan bermain cantik. Mereka justru menilai bahwa hal ini menjadi sesuatu yang indah dalam sepak bola. Tuh, teman-teman, dia juga nggak protes, dia juga menilai sepak bola itu menjadi indah karena ada macam-macamnya. Ada yang naturalisasi. Namun inilah keindahan sepak bola, ibarat gunung bagi seorang pendaki. Hanya tujuan yang lebih tinggi yang dapat mengeluarkan seluruh potensi kita. Tulis media Cina Sohu. Kami selalu menantikan lawan yang lebih kuat, karena hanya dengan cara ini kami dapat terus menerobos diri sendiri dan bersinar dalam kompetisi. Nah, dia juga mencari lawan yang kuat supaya persaingan semakin ketat, supaya level dia juga naik. Kalau dia bersaing dengan yang lemah, jadi dia juga lemah ikut. Kalau bersaing dengan yang kuat, juga dia kuat. Begitulah sepak bola. Karena memang harus bersaing dengan yang kuat. Akankah badai ini mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Mungkin lolos, teman-teman, kita doakan saja timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, teman-teman, mungkin cerita bola sampai di sini saja. Barangkali ada kata-kata yang kurang jelas, kurang terarah perkataannya. Maafkan, karena channel ini channel baru. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola.